Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psychosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sensasi begah ya. Sensasi begah, kemudian BB yang tidak kunjung naik gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis biasanya selalu mengalami itu BB-nya itu turun ya, dan ketika mengalami turun itu sangat sulit sekali untuk naik. Nah itu teman-teman ya, dan ketika sulit untuk naik itu menjadi pemikiran tertentu lah sama kita gitu teman-teman ya. Nah jadi di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan hal seperti itu bagi teman-teman yang sedang mengalami hal seperti itu, seperti begah kemudian BB yang tidak kunjung naik. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian itu mudah mengerti, mudah paham, dan kalian itu bisa mudah menanganinya dengan tepat. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis sebetulnya butuh pemahaman, butuh pengertian biar kita itu menganggap hal ini adalah hal yang sangat wajar gitu teman-teman ya. Dan ketika menganggap hal ini adalah hal yang sangat wajar, pasti kalian akan menanganinya dengan mudah dan kemudian terasa itu sangat tidak berat gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya, kalau misalnya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis, kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan, kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nah makanya biar teman-teman itu mendapatkan informasi yang lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis ini terhadap kalian. Dan yang lebih utamanya lagi, yang lebih pentingnya lagi, tolong juga pijit tombol loncengnya ya, atau sama tombol like-nya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis sangat tidak nyaman sekali kalau misalkan merasa begah gitu teman-teman ya, karena untuk asam GERD gitu, begah itu sangat identik sekali ya, sangat sering sekali kita alami. Tetapi rasa begah itu sebetulnya gangguan biasa, cuman rasanya sangat besar karena kita salah memprediksi teman-teman ya. Tubuh kita selalu sensitif, apapun yang terjadi, apapun yang menimpa terhadap kita itu kita itu pasti akan merasakannya itu sangat besar sekali. Tetapi kalau misalnya kalian flashback ke kejadian dulu sebelum kalian terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis, rasa-rasa begah kayak macam kembung itu kalian alami juga gitu teman-teman ya. Tetapi ketika waktu itu tidak kalian hiraukan, karena kenapa? Karena merupakan bukan merupakan hal yang sangat besar, karena kalian dulu itu tidak ada prediksi yang lain-lain. Nah sekarang itu wajar saja kalau misalnya kalian merasakan begah, kalian sangat tidak nyaman sekali, kemudian merupakan hal yang sangat besar bagi kalian karena kalian salah memprediksi. Ketika ada kembung, kalian pikirannya selalu kemana-mana. Nah itu yang membuat hal begah dan kembung itu terasa berat dan terasa besar gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kalian kalau misalnya flashback kejadian-kejadian dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis, rasa begah itu kalian alami juga gitu teman-teman ya, dan merupakan hal yang bukan merupakan hal yang sangat besar gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk saat ini apakah ada solusinya untuk mengurangi begah itu? Ada teman-teman, dan caranya pun sangat mudah, sangat sederhana. Kalau seandainya kalian itu
tahu penyebabnya gitu teman-teman ya. Nah untuk begah itu biasanya penyebabnya itu karena memang ada asam lambung yang tidak normal gitu teman-teman. Jadi ketika asam lambung itu mengurai makanan itu memang ada apa ya, bisa mengakibatkan penimbulan gas lah gitu ya. Jadi bisa menimbulkan gas dikarenakan ya asam lambung jangan normal gitu teman-teman ya. Nah kalau misalnya kalian ingin membaik ya berpikir secara logikanya, berpikir wajarnya ya gasnya harus dikeluarkan gitu teman-teman. Dengan cara apa? Kalian cukup minum air hangat aja pelan-pelan biar sendawa sama kentutnya itu terpicu, karena untuk sendawa dan kentut itu bisa mengurangi kadar gas yang ada di dalam lambungnya. Nah itu yang pertama. Yang keduanya, selain kalian dibantu dengan minum itu, kalian juga harus menjaga jenis makanannya teman-teman. Jangan sampai kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menimbulkan gasnya berlebih lagi, kayak macam soda, kemudian makanan-makanan yang bergas kayak macam umbi-umbian, kemudian sayuran-sayuran yang mengandung gas kayak macam kol, brokoli. Nah itu hindari saja dulu gitu teman-teman, karena makanan-makanan itu bisa menambah gasnya lagi gitu teman-teman, logikanya ke sana gitu. Nah itu teman-teman ya. Ya makanya bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami begah, sering mengalami kembung, alangkah baiknya kalian bantu saja dengan minum air hangat pelan-pelan, dan kalian harus tanamkan dalam pikiran itu bahwa begah ini adalah hal yang sangat biasa gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan sudah berpikir ke sana, kalian juga nanti tidak akan berpikir yang lain-lain, karena untuk pikiran itu nomor satu ya. Untuk pikiran itu nomor satu. Jadi ketika kita berpikirnya secara keras, berpikirnya selalu berandai-andai, selalu mengasumsi itu tidak baik, itu justru akan menimbulkan semua sensasi yang datang sama kalian itu, yang sebetulnya sensasi itu rasanya cuma sedikit, nanti ketika dipikirkan secara panjang lebar akhirnya akan menjadi hal yang sangat besar, rasanya juga akan semakin membesar. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau misalnya kalian ingin contoh rasa begah, bahwa begah itu hal yang biasa ya, jurusnya yaitu kalian harus flashback ke bagian belakang ya. Dulu juga sering lah ngalamin begah, cuman kalian tidak menyadari, karena waktu itu kalian mungkin hanya berpikirnya ya mungkin masuk angin lah, ya mungkin karena habis hujan-hujanan lah, berpikirnya kan seperti itu. Tetapi waktu itu tidak dijadikan hal yang sangat besar, karena berpikirnya ya terlalu cuek lah kalian dulu ya. Nah sekarang itu rasa cuek kalian menjadi hilang, karena memang berpikirnya selalu ke arah-arah bahaya, akhirnya bisa menimbulkan sensasi yang sangat besar sekali. Nah itu untuk rasa begah gitu teman-teman ya. Nah kemudian sekarang saya akan beralih ke BB ya. Berat badan itu suka turun teman-teman ya. Nah jangankan kalian teman-teman ya, itu banyak sekali ya, termasuk saya dulu. Itu ketika terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, BB itu turun drastis ya. Dari jumlah BB saya itu besar dulu itu sekitar 68, 69 lah, turun nyampe 50 berapa lupa lagi saya ya. Cuman itu menjadi patokan lah buat kalian bahwa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis bisa semuanya itu BB-nya itu menjadi turun. Dan BB turun itu merupakan hal yang sangat wajar sekali teman-teman. Wajar saja BB kita menjadi turun, karena apa? Karena pencernaan kita sedang terganggu ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan yang banyak gizi juga, itu gizinya tidak terserap oleh usus kita. Itu kenapa? Karena memang pencernaan kita sedang tidak normal gitu teman-teman ya. Nah itu yang namanya dengan BB suka turun, itu memang seperti itu, wajar saja karena pencernaannya sedang tidak normal. Tetapi kalau misalkan nanti sudah normal juga, kalian nanti akan BB-nya akan naik lagi tanpa kita sadari, tanpa kita minta, itu BB akan naik kembali gitu teman-teman ya. Jadi seiring waktu berjalan BB akan naik lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi Pak, ini BB ini kadang suka membuat saya itu bingung gitu ya. BB itu menjadi kecemasan tersendiri. Nah karena kalian itu dijadikan merupakan pemikiran yang hal yang sangat besar gitu teman-teman ya. Untuk BB turun itu harusnya kalian itu nggak usah dibikin pemikiran yang sangat besar teman-teman ya. Kalau misalnya kalian dijadikan pemikiran hal yang sangat besar, itu jangankan melihat keadaan tubuh kita teman-teman ya. Dengar celotehan orang saja, kalau misalkan ada orang bilang wah ini kenapa nih kurusan gitu, itu jadi hal yang sangat besar gitu teman-teman ya. Nah itu makanya stop berpikir tentang keadaan, belajar cuek saja, karena rasa cuek itu bisa membuat kita nyaman gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita BB-nya turun ya sudah, nggak apa-apa, nggak ada yang dibikin
bukan hal yang sangat besar, wajar saja kita BB-nya turun karena memang pencernaannya sedang belum membaik gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan Pak nih saya nih gimana caranya supaya BB itu naik? Ya sudah kalian banyak makan saja, wajarnya ke sana ya, logikanya ke sana. Kalau misalkan kalian BB-nya pengen membaik ya sering makan aja gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian sering makan itu tanpa kita minta, tanpa kita sadari BB akan naik juga gitu teman-teman ya, akan bertambah juga. Tetapi ada hal yang lain lagi ketika orang-orang itu yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika sudah makannya banyak, minumnya banyak, tapi tetap aja gitu ya BB-nya itu nggak naik-naik. Ya mungkin kalian itu masih banyak pikiran teman-teman ya. Kalau misalnya kalian nih, Pak saya pencernaannya nih udah membaik dan makannya juga udah banyak, minumnya juga udah banyak, tetapi kenapa BB-nya masih turun juga? Nah itu mungkin dari pikiran teman-teman, dari psikosomatis lah. Karena untuk banyak pikiran itu bisa menguras energi dengan cepat gitu teman-teman ya. Nah kalau misal kalian ingin contohnya, lihat aja orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis pun kalau seandainya banyak pikiran pasti badannya akan kurus-kurus gitu teman-teman ya. Itu memang mayoritas memang seperti itu. Jadi menurut saya kalau misalnya kalian sekarang sudah banyak makan, kemudian medisnya sudah tidak terasa lagi, pencernaannya sudah membaik lagi, kalau seandainya kalian masih sekarang itu BB-nya nggak naik-naik, coba ingat-ingat, mungkin sekarang itu kalian masih banyak pikiran. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Tetapi berbeda ketika kalian makannya sudah banyak, medisnya sudah membaik, kemudian pikirannya sudah belajar cuek gitu teman-teman ya. Tanpa disadari kalian nanti akan gemuk lagi, itu pengalaman saya ya. Kalian nanti akan gemuk lagi. Nah itu teman-teman, jadi jangan dibikin jangan dibikin hal yang sangat besar. Sadari saja ke sana ya. Untuk kurus-kurus itu nggak apa-apa sih sebetulnya ya. Kalau misalkan toh kalian kurus ya, kalau misalkan kalian kurus ya kurus nggak apa-apa. Emang dengan orang kurus itu apa sih sebetulnya? Nggak apa-apa. Yang penting kalian pikirannya sehat, kita sehat. Ya sudah, itu saya terima saja kurusnya gitu teman-teman ya. Karena kalau misalnya kalian belajar menerima keadaan kalian, insya Allah kalian itu akan mempunyai ketenangan tersendiri. Nah jadi ketika ada ketenangan tersendiri, pikirannya tenang, hatinya tenang, perasaannya tenang, nanti asam lambungnya akan normal gitu teman-teman ya, akan normal kembali. Kemudian lambat laun BB-nya justru akan lebih meningkat lagi gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya gitu teman-teman ya. Makanya bagi teman-teman kalau misalkan mau mencontoh kayak macam saya silakan. Kalau misalkan tidak juga tidak apa-apa, karena di channel ini, di channel saya itu saya hanya menceritakan sepengalaman saya saja. Nah itu teman-teman, karena kalau misalkan berbicara masalah kesehatan, jujur ya saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya itu hanya orang biasa yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selama selang beberapa tahun dan rasanya sungguh nikmat sekali. Nah itu teman-teman ya. Tetapi alhamdulillah ya, sekarang saya sudah membaik, sudah sembuh total. Tetapi kalau misalnya kalian, aduh ini saya pengen mencontoh kayaknya si Pak Abdul Rahman, boleh-boleh saja kalau misalnya kalian mencontoh. Tetapi kalau misalkan kalian tidak mencontoh juga tidak apa-apa teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian ingin mencontoh ya lakukan saja gitu teman-teman metodenya. Jangan sampai begini, kalian sudah tahu, kalian sudah paham, tetapi ketika mencontoh ada juga pantangan yang kalian langgar gitu teman-teman. Apalagi di pikiran itu memang sangat berat sih sebetulnya ya, sangat berat sekali dirasakan, sangat sulit sekali sebetulnya. Tetapi kalau misalnya kalian membiasakan menanganinya dengan dengan konsisten, itu kalian nanti akan bisa menanganinya setiap ada sensasi. Ingat ya, kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran begah, kemudian tentang seputaran BB yang nggak naik-naik bagi para gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi merupakan bukan hal yang sangat besar gitu teman-teman ketika kalian sudah mengetahui, dan sebetulnya hal yang sangat biasa sekali, hal yang sangat wajar sekali kalau misalnya kalian paham. Dan kalau misalnya kalian ingin menanganinya ya tangani saja dengan yang wajar-wajar, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya itu adalah gangguan rumahan dan bisa kita tangani tanpa obat dan tanpa herbal. Karena sepengalaman saya untuk menangani gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, alangkah baiknya tidak menggunakan obat, akan lebih cepat gitu teman-teman. Ataupun kalau misalnya ada yang sama durasinya,
ya menurut saya mungkin lebih efektif yang nggak pakai obat. Yang nggak pakai obat itu ya nggak keluar uang sepeser pun gitu teman-teman ya. Saya hanya menjaga 3P, pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga. Cuman itu saja, cuman itu aja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Kemudian doa saya itu semoga saja teman-teman itu cepat membaik. Keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi, emosinya, keinginannya, moodnya, senyumnya, ketawanya, kebahagiaannya itu cepat kembali lagi, karena memang saya tahu persis bahwa keadaan yang dulu itu pasti sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Cantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.